Bab 2286 Kekuatan Abadi Derivasi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Perubahan yang mengejutkan menjadi Spectral Soul Demon yang mulia yang berada di dalam dua surga menghancurkan rencana para yang mulia lagi. Laut Timur, Fang Yuan mengangkat tangannya, kepalanya dan menggunakan jurus pembunuh investigasinya. Dia melihat bahwa api es telah menutupi setengah dari dua langit yang tak terlupakan. Kemanapun ia pergi, seluruh kehidupan padam titik. Bahkan binatang buas yang tak terelakkan pun tidak bisa bertahan lama titik. Ini jelas merupakan pembantaian titik. Setan jiwa spektral yang terhormat sangat diuntungkan dari ini, seluruh tubuhnya telah tumbuh menjadi 100 kali lipat ketika dia berada di gua iblis gila. Dia memiliki lebih dari 10.000 lengan hitam seperti pilar sekarang. Auranya yang mengerikan dan niat membunuh yang kuat telah membuatnya sangat marah. Niatnya merasuki seluruh surga, titik. Meskipun dia tidak bergerak di dua surga, dia mengambil peran sebagai matahari tua di surga putih, dia sekarang adalah penguasa mutlak langit malam. Feng Jiuge, tatapan Fang Yuan dalam. Dia sudah mengetahui bahwa penyebab dari Spectral Soul Demon perubahan besar yang mulia adalah Feng Jiuge. Sejak perang takdir, Feng Jiuge telah mengkhianati pengadilan surgawi dan menghilang. Memikirkan bahwa kali berikutnya dia muncul, dia melakukan hal yang sangat mengejutkan. Tapi hal yang mencurigakan bagi Fang Yuan adalah bahwa Feng Jiuge tampaknya masih memiliki kekuatan pertempuran yang terhormat. Ini adalah satu-satunya penjelasan tentang bagaimana dia dapat dengan cepat memengaruhi Spectral Soul Demon yang terhormat dan berhasil melarikan diri. Jadilah Fang Yuan, Giant Sun Immortal Venerable, atau Star Constellation Immortal Venerable. Mereka tidak dapat menggunakan metode investigasi mereka pada Spectral Soul Demon Venerable sepanjang waktu. Ini membutuhkan pikiran dan esensi abadi. Itulah juga mengapa Star Constellation Immortal Venerated menciptakan formasi perhitungan susunan bintang, itu membantunya memantau seluruh sentral benua. Lagu Takdir. Lagu ini mampu memungkinkan iblis jiwa spektral yang mulia dan gua api liar untuk hidup berdampingan, mencapai harmoni. Jurus pembunuh Feng Jiuge telah menjadi lebih kuat. Fang Yuan sekarang adalah seorang yang terhormat di jalan pemurnian. Di seluruh dunia, selain dari yang terhormat, Feng Jiuge adalah orang nomor satu yang paling pantas mendapatkan perhatian Fang Yuan. Bakat orang ini adalah MENGEJUTKAN dunia, DIABAHKANFENGJIN Huang titik. Dalam 500 tahun kehidupan FANGYUAN sebelumnya, FANGJIUGEDIRENCANAKANMELAWAN oleh Spectral Soul Demon yang terhormat dan meninggal saat menyerang tanah yang diberkati Langya. Sekarang Fang Yuan memikirkannya, dia bisa melihat bahwa Spectral Soul Demon yang mulia juga sangat memperhatikan Feng Jiuge. Karena itulah, setan jiwa spektral yang mulia berencana dan membunuh Feng Jiuge. Kalau tidak, selama 500 tahun itu, dia akan menciptakan legenda miliknya sendiri dan bersinar terang seperti bintang-bintang. Hal anehnya adalah meskipun Spectral Soul merencanakan untuk membunuh Feng Jiuge dalam kehidupan itu, saat ini, Feng Jiuge tampaknya malah membantu yang pertama. Jadi, apakah kekuatan pertempuran yang terhormat itu, Feng Jiuge memiliki hasil dari dirinya di masa depan atau apakah dia mengolah dirinya sendiri selama periode waktu ini? Fang Yuan merenung dalam-dalam. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan, jika Feng Jiuge masih memiliki jurus pembunuh diri di masa depan, itu berarti dia masih memiliki hubungan dekat dengan setan teratai merah yang mulia. Tanda seru, dalam kasus ini, orang di belakang Feng Jiuge adalah setan teratai merah yang terhormat, yang berarti dia sedang merencanakan sesuatu dari balik layar. Fang Yuan tahu tentang hubungan itu antara keduanya titik. Saat itu, SETLAHDIAGAGALDANTERLAHIRKMBALIUNTUKMENGHANCURKANTAKDIRGU, ZINKANGUDANMENGIZINKANGUDANMENGIZINKANGUDANMENGIZINKANGUDANMENGIZINKANGGU DIAUNTUKMENDAPATKANWARISANTERATAIMERAH sendirinya titik.
MENGAPAFENGJIUGAMMBANTUSETANJIWASPECTRALDEMONYANGGTERALDEMONYAPANGYANGGTERDAPATJUGASIKAPPENGADEILANSURGAWE. Itu yang harus dipertimbangkan Fang Yuan sekarang. Saat ini, Fang Yuan tahu bahwa konstelasi bintang abadi yang mulia telah mengirim Dewa Abadi Pengadilan Surgawi Gu untuk memburu sisa-sisa sekte bayangan seperti Peri Ziwei. Lalu, mengapa konstelasi bintang abadi yang mulia tidak mengejar Feng Jiuge? Mengapa mereka meninggalkan Feng Jin Huang sendirian, seolah-olah mereka melupakannya? Apa yang direncanakan oleh Star Constellation Immortal Venerable? Spring Autumn Cicada tidak dapat digunakan lagi, sementara Fang Yuan tidak mengetahui banyak rahasia dan informasi tersembunyi. Sekarang, dan karena dia tidak memiliki metode investigasi efektif yang dapat digunakan pada para bangsawan, dia terpaksa berpura-pura lemah dan hanya menebak-nebak secara membabi buta. Star Constellation Immortal Venerated telah sembuh, setelah meninggalkan pengadilan surgawi, dia telah menyempurnakan tanda-tanda dao jalur kebijaksanaan benua tengah akhir-akhir ini. Pada saat yang sama, kali ini, dia membuat deduksi. Feng Jiuge, lagu takdir. Aku mengolah jalur kebijaksanaan yang mengendalikan kepastian. Giant Sun Immortal Venerate mengolah jalur keberuntungan yang mengendalikan kepastian. Menjelajahi ketidakpastian. Lagu takdir ini sebenarnya mengandung kepastian dan ketidakpastian. Ini melibatkan jalan surga dan jalan manusia. Konstelasi bintang yang mulia abadi mengingat takdirnya sendiri. Pengalaman, sepanjang sejarah umat manusia, atau bahkan varian sejarah manusia, dalam hal bakat murni, Feng Jiuge jelas merupakan 10 besar. Feng Jiuge bertemu bersama Peri Ziwei dan yang lainnya, dia mungkin telah menolong mereka. Saat ini, dia telah menolong iblis jiwa spektral yang terhormat, tindakan ini akan sangat menguntungkan takdirnya, gerakan pembunuh lagu. Para pengejar pengadilan, surgawi mereka tidak dapat membawa kembali Peri Ziwei dan yang lainnya. Namun melalui jejak yang tertinggal, konstelasi bintang yang mulia abadi berhasil menyimpulkan banyak detail kebenaran. Pada saat ini, di dalam pengadilan surgawi, Derivation Formation saat ini sedang beroperasi. Cewei dan beberapa Gu abadi lainnya berdiri di depan formasi dan menunggu. 10 anak dari jalur manusia telah meninggalkan pengadilan surgawi, ingatan mereka mengenai hal ini telah dihapus. Ini dilakukan oleh Star Constellation Immortal Venerated secara pribadi. Dia tidak menghapus ingatan mereka dengan sembarangan, dia telah mengubahnya dengan sangat teliti. Pada periode berikutnya, 10 anak dari jalur manusia akan memiliki ledakan, inspirasi, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan resep Go masing-masing. Fang Yuan adalah orang yang waspada, tetapi konstelasi bintang abadi yang mulia bahkan lebih waspada ketika sampai pada hal ini. Dia melakukan hal yang sama kepada siapapun yang memiliki bersentuhan dengan pembentukan derivasi. Dalam kasus ini, selama seseorang tidak memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada dirinya, mereka tidak akan mampu untuk mendapatkan informasi tentang pembentukan derivasi dari 10 anak jalan manusia. Pembentukan derivasi terlalu penting bagi pengadilan surgawi. Konstelasi bintang abadi yang mulia harus memikirkan cara untuk melindungi rahasia ini dengan kemampuan terbaiknya. Ruan dan terbang keluar dari formasi derivasi. Cewei dan yang lainnya sisanya segera naik dan menanyakan hasilnya. Ekspresi Ruan dan segera kembali normal, sangat bersemangat menakjubkan, pembentukan derivasi ini terlalu luar biasa. Luar biasa, saya memperoleh lebih dari 1000 resep Gu jalur pil, di antaranya ada 100 resep Gu abadi. Saya sudah mencoba membuat gerakan pembunuh jalur pil untuk begitu lama tanpa banyak kemajuan, tetapi sekarang, saya memperoleh lebih dari 200 gerakan pembunuh, di antaranya, ada lebih dari 50 gerakan pembunuh abadi. Cewei dan sisanya terguncang. Ruandan adalah orang pertama yang memasuki formasi, berpikir bahwa keuntungannya akan sangat besar. Berbeda dari 10 anak jalan manusia, Ruandan adalah binatang buas legendaris yang tak terlupakan. Ia memiliki rentang hidup yang panjang dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, fondasinya sangat dalam. Teman Ruandan, meskipun Anda menciptakan jalur pil, Anda tidak tahu banyak tentang jalur lainnya. Dengan pembentukan derivasi ini, Anda dapat bersentuhan dengan hasil penelitian jalur lainnya. Dengan menggunakan jalur pil sebagai inti, setelah menciptakan resonansi, hasil baru yang tak terhitung jumlahnya akan diperoleh. Dengan demikian,
keuntungan Anda sangat besar. Feng Daqi dianalisis. Dia adalah seorang guru abadi dari Sekte Teratai Surgawi. Kali ini, konstelasi bintang abadi yang mulia telah memilihnya untuk menjadi salah satu orang yang memasuki derivasi, pembentukan titik. Ruan dan mengangguk setuju, Peri Feng benar. Bagi jalan baru seperti jalan pil, langkah pertama pengembangannya adalah mempopulerkannya. Setelah banyak generasi demi generasi pembudidaya Gu bersentuhan dan mengolahnya, melalui berbagai pengalaman hidup dan perspektif mereka perlahan-lahan akan membangun jalur pil dengan ide-ide unik mereka. Setelah itu, akan muncul lebih banyak pembudidaya, di antaranya, para jenius akan menciptakan kemajuan dan terobosan baru, memperoleh hasil penelitian yang sangat besar. Tapi sekarang, pembentukan derivasi telah mengambil alih semua langkah ini. Dengan menggunakan semua jenis warisan Gu Immortal yang luar biasa, karakter historis membantu kita dalam pengembangan ini. Singkatnya, dalam jangka waktu tertentu, kita dapat mengumpulkan sejumlah besar fondasi jalur pil. Setelah mendengar analisis tersebut, Cewei dan yang lainnya saling menatap dengan tatapan yang semakin panas. Aku akan pergi berikutnya. Cewei adalah orang kedua yang memasuki formasi. Beberapa hari kemudian, dia keluar. Keuntungannya sama besarnya dengan Ruan dan para makhluk abadi melanjutkan analisis mereka. Ruan dan berkata, teman Cewei, meskipun kamu hanya menciptakan jalur senjata untuk waktu yang singkat, tidak seperti aku, kamu adalah ras murni. Manusia dengan spiritualitas terkuat. Oleh karena itu, kentunganmu sama dengan milikku. Jika kamu telah menciptakan jalan ini untuk waktu yang lebih lama, kentunganmu bahkan akan melebihi milikku. Cewei menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, saya tidak setuju dengan dugaan ini. Setiap jalan yang mencapai pencapaian Grandmaster dapat mempelajari tentang jalan apapun menggunakan pengetahuan mereka sendiri. SENDIRISEBAGAI Fondasi titik. MELALUIJALUR mereka, MEREKADAPATMENIRUKEAHLIANJALUR lain titik. Misalnya, SESEORANGDAPATMENGGUNAKANCACINGGUJALURAPUNTUKMEMBUATJURUSDENGAN, kemampuan jalur air. Formasi derivasi mungkin merupakan jenis mimikri yang kuat. Sejumlah besar warisan sejati yang disimpan dalam formasi abadi dijelaskan melalui jalur pil Ruan dan jalur senjataku. Misalnya, resep batang besi Gu yang aku peroleh adalah hasil dari mengubah jalur logam menjadi jalur senjata. Ada juga cambuk kulit Gu yang merupakan derivasi yang dihasilkan dengan menggabungkan jalur transformasi dan jalur senjata. Perkataan Cewei membuat pemahaman para makhluk abadi tentang derivasi dan pembentukan semakin dalam lagi. Sekarang giliran Feng Daqi. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7 tetapi keturunan garis keturunan Genesis Lotus Immortal Venerable. Setelah memasuki formasi, dia hanya menghabiskan 1 hari dan 1 malam sebelum keluar. Setelah kembali, dia tersenyum di wajahnya. Aku sudah mendapatkan hasil penelitian jalur melukis. Selanjutnya, aku akan menyempurnakan jalur melukis Gu abadi dan mengubah Gu vitalku menjadi jalur melukis. Para abadi memberi selamat padanya. Penggunaan derivasi formasi tidak hanya untuk membantu mengembangkan jalur manusia, jalur pil, dan jalur senjata, itu juga dapat mengekstraksi esensi spesifik dari berbagai jalur untuk menciptakan cabang baru dari jalur yang sudah ada. Genesis Lotus Immortal Venerated tidak meninggalkan warisan jalur lukisan apapun untuk keturunannya. Tetapi melalui pembentukan derivasi, Pengadilan Surgawi dapat secara langsung memelihara para dewa abadi Gu yang melukis jalan mereka sendiri. Gu adalah esensi surga dan bumi, manusia adalah roh semua makhluk hidup. Tidak ada gunanya membahas cacing Gu terkuat, hanya Gu abadi terkuat yang penting. Cara Gu terlibat dalam pengasuhan, penggunaan dan penyempurnaan, semuanya ini tidak terpisahkan. Limitless Demon Venerated menggunakan Immortal Gu tingkat 9 dan inti lainnya untuk menciptakan formasi Crazy Demon miliknya. Dia menciptakan es mengapung yang jujur dan mencoba memanfaatkan hasil penelitian kehidupan abadinya tetapi gagal pada akhirnya, lebih dari setengah es mengapung yang jujur hilang. Bagian yang tersisa dibagi menjadi 3 oleh Fang Yuan dan 2 orang yang terhormat. Konstelasi bintang yang mulia abadi menggunakan derivasi Gu abadi untuk membuat formasi derivasi, yang memungkinkan berbagai jalur untuk berkembang dengan cepat. Sejumlah besar hasil penelitian dihasilkan, menghemat banyak waktu dan juga mencegah hasil ini bocor ke publik, dunia luar, yang merupakan kelemahan besar dari perkembangan.
Jika Giant Sun Immortal Venerable memiliki metode seperti itu, dia tidak perlu membuat darahnya klon laut mendistribusikan warisan jalur darah ke seluruh dunia. Bagi 3 orang yang terhormat, perubahan yang mengejutkan menjadi Spectral Soul Demon Venerable hanya bermanfaat bagi Giant Sun Immortal Venerable. Longevity Heaven. Giant Sun Immortal Venerable menghembuskan napas keruh saat dia duduk bersila dengan tubuh bagian atas telanjang. Otot-otot dapat terlihat di tubuh bagian atasnya yang kuat, dadanya yang hitam, rambutnya memancarkan aura jantan. Luka-lukaku telah sembuh. Giant Sun Immortal yang mulia menghela napas lega. Jika Spectral Soul Demon yang mulia melanjutkan untuk bertarung melawan api Gu, mereka berdua akan menderita luka parah, yang menyebabkan para yang terhormat bertarung memperebutkan mereka lagi. Namun, yang terhormat matahari raksasa abadi cederanya lebih parah daripada Star Constellation Immortal Venerable. Jika dia memilih untuk tidak berpartisipasi, dia akan kehilangan kesempatan. Tetapi jika dia pergi dengan orang seperti itu, cedera, dia akan dirugikan. Belum lama ini, karena kontes memperebutkan cahaya Gu, raksasa matahari abadi yang mulia menghadapi tekanan dari 2 orang yang terhormat. Dia harus melindungi putranya, Kaisar Cahaya, yang menyebabkan dia harus membayar harga yang sangat mahal pada akhirnya. Konstelasi bintang, yang mulia abadi, telah menyembuhkannya sejak lama ketika dia menjadi raksasa. Sun Immortal Venerable baru saja pulih. Karena tindakan Feng Jiuge, Spectral Soul Demon Venerable menjadi jauh lebih kuat, memaksa Star Constellation Immortal Venerable dan yang lainnya untuk mundur. Cinta Agung Abadi yang mulia terus mengamati. Dengan demikian, raksasa matahari abadi yang mulia mendapat manfaat dari ini. Perasaan itu sangat akrab bagi raksasa matahari abadi yang mulia. Itu sudah pernah dialaminya di kehidupan sebelumnya. Dia adalah seorang kultivator jalan keberuntungan yang menjelajahi ketidakpastian. Semakin kuat dia, semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan dari situasi yang tidak pasti ini, akan membawanya kepadanya. Setelah mempersiapkan diri beberapa saat, Giant Sun Immortal Venerable mengaktifkan jurus pembunuh investigasi jalur keberuntungannya. Namun kali ini, dia tidak memeriksa yang mulia, dia memeriksa dirinya sendiri. Setelah konstelasi bintang yang mulia abadi menyempurnakan tanda jalan kebijaksanaan pengadilan surgawi, yang mulia matahari raksasa abadi mengurangi jumlah tanda jalan kebijaksanaan pengadilan surgawi. Saat dia memeriksa orang lain, dia mulai fokus pada dirinya sendiri. Keberuntungannya tidak baik. Aku berhasil memperoleh peringkat 9 Gu cahaya, tetapi keberuntunganku masih buruk. Apa sebenarnya yang menyebabkan nasib buruk ini? Giant Sun Immortal yang mulia mengerutkan kening. Jangan beritahu saya alasannya adalah karena Gu cahaya peringkat 9 tidak cocok untuk saya. Selain itu, saat ini sedang terluka dan sedang dirawat di dalam tubuh Kaisar Cahaya. Tebak raksasa matahari abadi. Gu cahaya peringkat 9 terluka setelah Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh penyempurnaan yang melumpuhkannya. Yang mulia tidak memiliki metode apapun untuk menyembuhkannya, tetapi Kaisar Cahaya lebih terspesialisasi dalam jalur cahaya, ia memikirkan satu-satunya solusi untuk ini. Itulah untuk menggunakan tubuh cahayanya untuk memurnikan dan memeliharanya, akhirnya mengubah Gu cahaya menjadi Gu vitalnya, memungkinkannya untuk memanfaatkannya. Jika ini adalah Light Gu tingkat 9 yang normal dan liar, Kaisar Cahaya tidak akan bisa memurnikannya. Namun, Light Gu terluka, kemauannya sangat terpengaruh. Bersama dengan bantuan dari Giant Sun Immortal Venerated, Kaisar Cahaya melihat peluang keberhasilan. Ini memiliki kekurangan. Untuk jangka waktu yang lama, Kaisar Cahaya akan kalah, semua mobilitas, dia bahkan membutuhkan bantuan dalam makan dan minum. Longevity Heaven segera kehilangan seorang ahli kekuatan pertempuran yang terhormat. Tapi Longevity Heaven tidak bisa melakukan hal lain. Mereka tidak bisa memberikan Gu cahaya kepada Fang Yuan dan memintanya untuk memperbaikinya. Ini adalah Gu abadi tingkat 9. Sementara Fang Yuan adalah seseorang yang tidak punya tujuan akhir. Raksasa matahari dan Kaisar Cahaya tidak cukup bodoh untuk meminta bantuan Fang Yuan. Melihat nasibnya yang buruk, raksasa Sun Immortal yang mulia menghela nafas tak berdaya. Jika aku memperoleh jalur keberuntungan Gu abadi tingkat 9 alih-alih Gu cahaya, tidak peduli jalur keberuntungan Gu manapun itu, situasinya akan jauh lebih baik sekarang. Giant Sun Immortal Venerated juga sangat akrab dengan situasi ini. Meskipun banyak kejadian tiba-tiba sering kali menguntungkannya. Pada akhirnya, sebagian besar waktu, itu bukanlah hal yang ia butuhkan.
Bagaimanapun juga, ini adalah ketidakpastian, bukan kepastian. Saat ini, jika Giant Sun Immortal Venerated memiliki jalur keberuntungan peringkat 9 Immortal Gu, dia akan mampu menciptakan gerakan pembunuh investigasi peringkat 9 dan menemukan SIAPANCAMANTERBESAR. Baginya titik. RAKSASAMATAHARIABADI yang MULIATIDAK memiliki jalur keberuntungan peringkat SEMBILANABADI GU, dengan demikian, KETIKADIAMENGGUNAKAN jurus pembunuh investigasi diperkuat oleh tanda-tanda Dao Surga umur panjang, dia hanya bisa melihat tren umum keberuntungan. Kontes 3 orang yang terhormat, amukan spektral yang tidak masuk akal. Jiwa iblis yang terhormat, campur tangan para yang terhormat semu seperti Feng Jiuge, serta kemungkinan konspirasi para yang terhormat lainnya di latar belakang. Semua ini jenis-jenis keberuntungan saling terkait dan menghalangi Giant Sun Immortal Venerated untuk melihat detail spesifik, dia hanya bisa melihat tren. Peringkat 9 Immortal Gu adalah sangat penting. Itu menandakan perubahan kualitatif. Tidak peduli seberapa besar amplifikasi tanda Dao, itu hanya dorongan kuantitatif. Saya mungkin orang yang paling maju di antara 3 orang terhormat. Melihat keberuntungan ini, kemungkinan besar para terhormat lainnya akan menyerangku karena tingkat cahaya 9. Gu, ini akan menyebabkan keberuntungan mereka secara kolektif menekan keberuntunganku. Tentu saja, ada kemungkinan lain, seseorang telah melampauiku. Aku sudah kehilangan kentunganku. Tapi jika, itulah masalahnya, siapa yang bersembunyi begitu dalam? Seperti apa yang dilakukan Fang Yuan ketika dia memikirkan Feng Jiuge dan pengadilan surgawi, raksasa Sun Immortal yang mulia hanya bisa menebak, dia tidak bisa melihat kebenarannya dengan segera. Sekarang, Giant Sun Immortal yang mulia harus meninggalkan Longevity Heaven dan teruslah menyempurnakan tanda Dao Northern Plains. Setelah menyempurnakan tanda Dao jalur keberuntungan Northern Plains secara menyeluruh, Giant Sun Immortal Venerated akan memperluas basisnya dari Longevity Surga ke seluruh dataran utara. Ada banyak manfaat dalam hal ini. Misalnya, jika Giant Sun Immortal Venerable diserang oleh Star Constellation Immortal Venerable DANCINTABESARABADITERHORMAT lagi titik. Dia tidak perlu melarikan diri ke surga panjang umur, selama dia berada di dalam dataran utara, dia akan menerima penguatan kekuatan. Secara alami, penguatan kekuatan itu akan sangat berguna bagi dirinya sendiri. Akan lebih lemah daripada berada di surga panjang umur, tetapi itu akan cukup untuk melawan 2 orang yang terhormat. Pada saat yang sama, kendali yang mulia matahari raksasa abadi ATASDATARANUTARAAKAN meningkat, DIAKANSECARAKHUSUSNYAMENGASUHKETURUNANGU Immortal titik. DIATIDAKPERLUKHAWATIRTNGSEORANGYANGTIDAKBERSALAHYANG bisa membantai suku Huang Jin sambil mengabaikan statusnya, yang tidak memiliki cara yang baik untuk berhenti. Giant Sun Immortal Venerable itu. DIPAHAMIITU pada tahap awal perkembangan, para bangsawan tidak memiliki esensi abadi. Pada saat ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk menyempurnakan tanda-tanda Dao alami di dunia. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka situasinya akan menjadi lebih sulit. Jika salah satu dari mereka terganggu ketika menyempurnakan tanda Dao alami, kemajuan mereka akan sangat kecil. Jika yang lain, yang mulia mengambil alih, itu akan menjadi lebih buruk. Misalnya, jika konstelasi bintang abadi yang mulia pertama-tama menyempurnakan tanda-tanda jalan kebijaksanaan suatu daerah, maka kekuatannya akan jauh lebih tinggi di sana. Saat itu, jika Giant Sun Immortal Venerated ingin menyempurnakan tanda Dao jalur keberuntungan di area itu dan star konstelasi abadi yang mulia menyerang, pilihan terbaiknya adalah mundur. Tidak termasuk setan jiwa spektral yang tidak berakal sehat, yang mulia, di antara 3 yang mulia, matahari raksasa abadi. Yang mulia memiliki keuntungan yang paling jelas. Dia telah menyempurnakan tanda-tanda Dao jalur keberuntungan yang paling banyak.
Begitu dia menyempurnakan semua tanda Dao jalur keberuntungan dataran utara, dia akan tidak mengizinkan para bangsawan lain untuk mencoba penyempurnaan di sini. Baik itu konstelasi bintang abadi yang mulia yang ingin menyempurnakan jalan kebijaksanaan dataran utara. Tanda-tanda atau Fang Yuan yang ingin memurnikan tanda-tanda jalan pemurnian dataran utara, mereka harus menghadapi pembalasan habis-habisan dari Yang Mulia Raksasa Matahari Abadi. Bahasa Indonesia, jadi, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyempurnakan tanda Dao alami. Setelah beberapa waktu, kesulitannya akan meningkat pesat. Selain alasan ini, ada alasan penting lainnya. Rahasia yang memaksa para yang terhormat untuk segera memurnikan tanda-tanda Dao ini. Yaitu, seseorang harus memurnikan semua tanda Dao alami di dunia untuk mempertahankan keberadaannya, tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi mereka. Spectral Soul Demon yang mulia memancarkan api dingin dan membantai makhluk hidup dari dua surga sementara tiga yang mulia memurnikan tanda Dao alami masing-masing. Dunia Gu abadi dari 5 wilayah mengalami kedamaian sementara untuk saat ini. Kelompok binatang yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari dua surga yang menyatu, mendarat di 5 wilayah. Kekuatan super dari 5 wilayah sangat sibuk, mereka harus bergerak keluar untuk mempertahankan wilayah mereka. Karena sebagian besar kelompok binatang buas terbunuh oleh api es, tubuh Spectral Soul Demon Venerable terus berkembang saat auranya melonjak seperti lautan tanpa batas. Suatu ketika kemudian, api esnya menutupi seluruh dua surga. Saat 3 orang yang terhormat dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari 5 wilayah menyaksikan, api biru menyala selama 2 hari. Siang dan malam, pecahan-pecahan langit putih dan langit hitam di dalam dua langit menyatu dan melebur menjadi satu dalam api biru ini, menjadi satu kesatuan. Langit baru telah muncul. Orang-orang menamakannya, langit spektral. Dengan langit hitam yang tak terlupakan sebagai fondasinya dan langit putih yang sepenuhnya ditaklukkan dan diserap, langit spektral jiwa iblis yang terhormat yang telah melahap roh surgawi surga hitam menjadi penguasa surga baru. Tubuhnya sangat besar, setara dengan matahari sebelumnya. Saat api biru perlahan padam di surga spektral, hanya tubuh jiwa iblis spektral yang tersisa terbakar, bahkan percikan api terkecil di tubuhnya pun padam. Tingginya puluhan kaki, Spectral Soul Demon yang terhormat menjadi sumber cahaya terbesar di surga spektral, ia memancarkan niat membunuh yang dingin dan dingin sama sekali. MENYEBARKANAURANYAKELIMA wilayah titik. INIADALAHPERUBAHANYANGBELUM sebelumnya. Bahkan dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak melihat fenomena seperti itu. Seluruh lingkungan dunia kultivasi Gu perlahan berubah. Oleh Spectral Soul Demon yang terhormat, jalan cahaya ditekan sementara jalan gelap diperkuat. Konflik dan kematian muncul di seluruh dunia. Sebagian besar bentuk kehidupan termasuk Master Gu tidak dapat menghindari pengaruh niat membunuh yang sangat besar. Binatang-binatang jiwa mulai muncul di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kehendak surga juga menjadi stabil. Laut Timur, seorang wanita peringkat 5, Master Gu, memandang surga spektral dan sosok agung di tengahnya. Dia memandang sebentar sebelum dengan cepat dia menundukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya sepenuhnya. Dalam waktu sesingkat ini, hasrat membunuh di dalam hatinya terkumpul hingga batasnya, hampir melampaui daya tahannya. Jika niat membunuh menguasai dirinya, dia perlu melakukan pembantaian untuk menenangkan diri. Wanita Master Gu itu sudah sangat tua, usianya 93 tahun, tua. NAMANYAHUABENKU, dia baru saja mewariskan peran sebagai pemimpin klan di klan Hua di Laut Timur. Dia menatap Spectral Soul Setan yang terhormat dengan sengaja. Setelah niat membunuh menghilang, dia memulai upaya terbesar dalam hidupnya. Kenaikan abadi. Langkah pertama, menghancurkan celah. Surga dan bumi Qi melonjak dan membentuk malapetaka dan kesengsaraan besar. Hua Benku memiliki ekspresi serius, meskipun dia memiliki informasi yang diberikan oleh klan Hua, menghadapi malapetaka dan kesengsaraan besar. Kesengsaraan sekarang, dia masih terguncang secara internal. Langkah kedua, mengambil Qi. Surga, bumi, dan Qi manusia mengelilingi Hua Benku saat dia fokus untuk mencoba dan menyeimbangkan ketiga Qi. Pada saat yang sama, inspirasi alami terjadi. Mengenai bencana dan kesengsaraan eksternal, para dewa Gu klan Hua mengambil tindakan untuk membelanya. Adalah manfaat menjadi kekuatan super. Langkah ketiga, memasukkan Gu. Gu vitalnya ditempatkan ke dalam gumpalan 3 Qi sebagai ledakan,
terjadi, menciptakanduniakecil baru. Tanda seru. Pada saat ini, bukaan abadi peringkat 6 Hua Benku terbentuk, kenaikan abadi miliknya berhasil. Tanah yang diberkati tingkat tinggi. Tapi tidak ada tambahan langit dan bumi Qi untuk memurnikan Gu abadi yang vital. Tapi Hua Benku merasa puas. Dia hampir tidak bisa tenang. Selama inspirasi alami, dia telah keuntungan besar. Akumulasi seumur hidupnya termasuk gerakan pembunuh yang paling dibanggakannya, itu telah menerima transformasi kualitatif, menjadi gerakan pembunuh abadi. Selama dia menggunakan gerakan ini, dia bisa duduk di atas rumah Gu abadi dan berteriak, itu akan menyebabkan target menderita kerusakan berat dan bahkan mengurangi reputasinya. DARIGUIMMORTALSDI dalam setelah surga spektral terbentuk, secara bertahap menjadi stabil. Kelompok binatang yang melarikan diri sebelumnya kembali dan tinggal di surga baru lagi. Semua pintu surga gua yang berbeda tertutup rapat saat mereka mengembun menjadi satu tempat, meskipun ada beberapa kerugian, setidaknya mereka berhasil bertahan hidup. Meskipun Spectral Soul Demon Venera dominasi surga spektral, dia jarang bergerak. Kedua surga gua itu mencoba untuk tidak membuka pintu mereka dan terhubung ke dunia luar, jika tidak, itu mungkin saja Spectral Soul Demon yang terhormat mungkin mendekati mereka. Fang Yuan, Star Constellation, dan Giant Sun sedang sibuk menyempurnakan tanda dao alami, mereka bersaing dengan satu sama lain saat mereka jatuh ke jalan buntu lainnya. Sementara para bangsawan telah menghentikan tembakan dan semua orang mendapatkan sedikit waktu istirahat, sejumlah besar benih Gu abadi mulai tumbuh untuk mempersiapkan upaya kenaikan abadi. Benua Tengah, markas besar Sekte Teratai Surgawi. Mu Huai menyapa tetua tertinggi pertama. Seorang yang baru saja naik pangkat 6 Gu Immortal berlutut di tanah dan memberi salam. Tetua tertinggi pertama Sekte Teratai Surgawi mengangguk dan memberi Mu Huai beberapa kata penyemangat sebelum memberi tahu Immortal. Di sampingnya, Wu Zhang, kamu telah membesarkan Mu Huai, jadi kamu akan menjadi orang yang membuat pengaturan untuknya sekarang. Dimengerti, Wu Zhang menjawab saat dia membawa Mu Huai. Huai keluar dari aula. Wu Zhang adalah tetua tertinggi kelima dari Sekte Teratai Surgawi. Dahulu kala, dia telah menciptakan Sekte 5 Kebajikan di pusat benua dengan namanya sendiri. Sekte 5 Kebajikan memiliki 5 tetua kebajikan, di antara mereka, Mu Huai adalah tetua kebajikan kayu. Kali ini, dia mengambil RISIKOUNTUKMENJALANIKENAIKANABADIDAN berhasil, MEMPEROLEHTANHTERBERKATITINGKATMENGAWUZHANGMEMBAWANYAKE Sekte SURGAWISAATDIAMMEMPEROLEHKEKETERTINGGIPERTAMA pengakuan tetua. Sejak saat itu, Mu Huai menjadi anggota faksi Wu Zhang. Beberapa hari kemudian, di dataran utara, kenaikan abadi baru saja berakhir. Ouyang Bisang hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa, tetapi dia nyaris tidak selamat. Kakak kedua, kamu berhasil. Mo Xikuang berteriak keras saat dia berlari ke depan dengan penuh semangat. Ouyang Bisang hanya bisa tersenyum karena dia tidak bisa berbicara. Dia memandang ke arah Liu Wenwu dengan tatapan penuh terima kasih. Jika bukan karena bantuan Liu Wenwu, Ouyang Bisang pasti sudah mati. Saat ini, semuanya berkat jurus pembunuh abadi Liu Wenwu, Ouyang Bisang berhasil selamat. Liu Wenwu dulunya adalah benih Gu abadi dari suku Liu, dia adalah saudara angkat Ouyang Bisang dan Mo Xikuang, mereka telah berpartisipasi dalam kontes pengadilan kekaisaran. Liu Wenwu sudah menjadi Gu abadi, dengan bantuannya, Ouyang Bisang juga berhasil. Liu Wenwu mengerti apa yang dipikirkan Ouyang Bisang, dia tersenyum lembut, kakak kedua, silakan istirahat. Dengan adanya aku di sini, kamu akan aman. Ouyang Bisang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangguk, dia menutup matanya dan tertidur. Ini menunjukkan betapa dia sangat percaya pada Liu Wenwu. Kakak laki-laki, kakak kedua sudah berhasil naik ke alam abadi, aku juga bisa melakukannya. Kapan kamu akan kembali? Maukah kamu membantuku? Aku juga ingin mencobanya. Mo Xikuang menunjukkan tatapan panas dan berbicara dengan nada cemas. Liu Wenwu tersenyum, dengan getir. Kakak ketiga, tenanglah. Kau telah melihat apa yang terjadi pada kakak keduamu? Kenaikan abadi sangat berbahaya, dia hampir gagal menyeimbangkan 3 Qi, DANHAMPIRGAGAL sepenuhnya. Dengan bantuanku saja,
sangat tidak dapat diandalkan untuk mencoba dan melewati malapetaka dan kesengsaraan kenaikan abadi yang tidak dapat diprediksi. Kami beruntung kali ini karena malapetaka dan kesengsaraan berada dalam kemampuanku. Tapi kau perlu tahu bahwa ada semua jenis kesengsaraan, pada saat itu kau menjalani kenaikan abadi, kita mungkin tidak seberuntung itu. Ini, Mo Si Kuang menggaruk kepalanya. Liu Wenwu menambahkan, mari kita tunggu sebentar untuk kesempatan kedua Anda. Tingkat kultivasi saudara laki-laki harus distabilkan. Begitu dia memiliki beberapa metode abadi, kita dapat bekerja sama untuk membantu Anda, itu akan lebih aman. Saudaraku, Anda benar, saya akan tunggu. Mo Si Kuang menyetujui kata-kata itu dan mengubah keputusannya. Namun dia tidak tahu bahwa Liu Wenwu sedang mendesah dalam hati. Dahulu kala, Liu Wenwu hanyalah seorang guru Gu, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Visinya yang luas, dengan demikian, ia menjadi saudara sumpah dengan Mo Si Kuang. Namun setelah menjadi Gu abadi, ia menyadari bahwa dunia diperintah oleh manusia, semuanya varian manusia terpinggirkan. Identitas Mo Si Kuang sebagai tukang tinta semakin sensitif. Setelah Liu Wenwu membantu Ouyang Bisang menjadi abadi, yang terakhir akan menjadi tetua tertinggi eksternal suku Liu. Dia akan menjadi pendukung Liu Wenwu dan berdiri di pihak politik yang sama dengannya. Meskipun Ouyang Bisang adalah manusia murni, faksi lain dari suku Liu masih menyerang mereka. Mengapa Liu Wenwu membantu anggota eksternal alih-alih membesarkan Liu Master Gu milik suku itu? Jika Mo Si Kuang menjadi abadi melalui bantuan Liu Wenwu, situasinya akan menjadi lebih buruk ketika dia menjadi anggota faksi politiknya. Ini akan menjadi kelemahan bagi faksi lain untuk menjadi target. Terkadang, Liu Wenwu merasa iri dengan 10 sekte kuno besar. Benua Tengah, para tetua tertinggi dari sekte-sekte kuno ini mampu menciptakan sekte mereka sendiri dengan nama pribadi mereka untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sumber daya benua tengah. JIKAMEREKABISAMEMBINAGU Immortals, MAKAMEREKAAKANMENJADIBAWAHANATAU teman TEMANMEREKAAKANMENJADIBAWAHANATAU teman TEMAN. INIADALHMETODEPOLITIKYANG luar BIASAOLEHSPULUHDEWABESARDANSESUATUYANGTERBAIKSESUATU terbaik, sekte kuno untuk mengendalikan benua tengah. Tapi ini tidak bisa bekerja di wilayah yang didominasi klan super. Menciptakan kekuatan sendiri terlalu tabu. Seperti dalam kehidupan Giant Sun Immortal Venerated, dia menginginkan monarki turun-temurun, dia ingin menyatukan dan memerintah seluruh dunia. Hua Benku dari Laut Timur, Benua Tengah, Mu Huai, dan Ouyang Bisang dari Dataran Utara. Dengan fondasi kekuatan super yang dalam, mereka mengetahui rahasia di balik kenaikan abadi. Dengan demikian, banyak benih Gu immortal mereka dengan cepat menggunakan kesempatan untuk naik. Perbatasan Selatan. Oh, tidak. Yi Peng memiliki ekspresi muram, dia menyaksikan langit, bumi, dan Qi manusia kehilangan keseimbangan. Di dalam gumpalan Qi, Gu Master Yi Chong gagal dalam kenaikan abadi. Pada saat gumpalan 3 Qi tersebar, dia hampir menjadi tongkat, lengan dan kakinya hilang, seluruh tubuhnya itu adalah kekacauan berdarah. Malapetaka dan kesengsaraan dapat dilawan oleh sekutu, tetapi keseimbangan 3 Qi adalah sesuatu yang hanya bisa ditangani oleh Master Gu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang lain bisa membantu. Kamu terlalu tenggelam dalam inspirasi alami. Aku sudah bilang padamu untuk tidak serakah. Yi Peng mendarat di samping Yi Chong dan mendesah dengan sangat menyesal. Yi Chong tidak bergerak, setelah beberapa saat, dia meninggal. Setengah bulan kemudian, di sebuah gunung yang tidak dikenal di sentral benua, Ben Duoyi berhasil naik ke tingkat abadi. Akhirnya aku menjadi Gu abadi tingkat 6. Dia memiliki emosi yang kompleks, sementara dia merasakan kegembiraan, dan kegembiraan, ada pula penyesalan. Untuk melawan malapetaka dan kesengsaraan sambil menyeimbangkan 3 Qi, ia menyerah pada kesempatan inspirasi alami. Guru Ben, dia dipilih oleh Yu Muchun karena bakatnya yang luar biasa. Ben Duoyi lebih jenaka daripada orang berbulu rata-rata. Manusia, dia memiliki pikiran yang jernih dan tidak kalah dari manusia dalam hal spiritualitas. Kenaikan abadi yang sukses ini juga membuktikan bahwa Yu Muchun memiliki kekuatan besar, pandangan jauh ke depan. Setelah membersihkan BENDUOYI dengan CEPATMENINGGALKAN Gunung
Tidak lama kemudian, seorang GUIMMORTAL tiba di tempat ini. Ini dia. Bintang, formasi perhitungan susunan menunjukkan bahwa seseorang mengalami kesengsaraan di sini. Oh, sepertinya seorang kultivator tunggal. Setelah memeriksa, Gu abadi ini memperoleh beberapa petunjuk yang lebih jelas. Mata mulai bersinar. Kenaikan abadi para pembudidaya tunggal sangat sulit, karena mereka berhasil, itu berarti mereka sangat berharga. Jika aku berhasil merekrut orang ini, aku akan mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi. Orang ini juga bisa menjadi bagian dari faksiku di masa depan. Places dengan orang-orang akan terjadi persaingan untuk mendapatkan keuntungan, yang mengarah pada konflik. Selama konflik internal suatu sekte dikelola dengan baik, itu akan menjadi sistem yang hebat, untuk melenyapkan yang lemah dan memelihara yang kuat. Para petinggi sekte bersedia melihat ini. Namun, Gu abadi ini tidak tahu bahwa orang yang menjalani kesengsaraan bukanlah manusia murni, melainkan manusia berbulu. Kenaikan abadi Ben Duoyi hanyalah satu dari banyak lainnya. Pertama, kekuatan super dari 5 wilayah benih-benih Gu Immortal melakukan percobaan mereka. Setelah itu, hanya para immortal dan pembudidaya iblis yang juga mencobanya. Secara bertahap, tren kenaikan immortal pun terbentuk. Tren kenaikan abadi melibatkan jalan kebenaran, kultivator iblis, dan bahkan kultivator tunggal. Banyak kultivator tunggal seperti Ben Duoyi muncul dan menunjukkan diri mereka, mengejutkan dunia dengan penampilan mereka. Kekuatan super dari 5 wilayah juga terlibat. Di antara kekuatan super, bahkan ada beberapa kompetisi tersembunyi. Klan Tai Ruonan menjadi Gu abadi jalur logam peringkat 6. Sang Shinchi dari klan Sang berhasil naik ke tingkat keabadian. 2 Gulin dari klan Gurun Barat para master menjadi abadi pada saat yang sama. Klan Nangong Laut Timur tidak tertinggal, hanya dalam 7 hari, 2 master Gu mengambil risiko dan berhasil mereka berdua mendapat keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya klan Tai Perbatasan Selatan menyebarkan berita gembira lagi. Tai Mubai dan Tai Baiki yang dihidupkan kembali keduanya berhasil dalam kenaikan abadi mereka. Yang paling mengejutkan dunia Gu abadi dari 5 wilayah adalah klan Wu dari Perbatasan Selatan. Zhong Yi dari klan Wu. Klan Wu sebelumnya tidak memiliki Dewa Gu, tetapi di bawah reformasi Wu Yong, mereka menerima sejumlah besar tetua eksternal. Dengan kehadiran Dewa Gu ini, Wu Yong dapat dengan mudah mengalahkannya. Klan itu segera menjadi kekuatan super Perbatasan Selatan dengan jumlah Dewa Gu terbanyak. Seketika, semua jenis surat ucapan selamat dari berbagai pasukan dikirim ke Wu Yong melalui harta karun surga kuning atau cacing Gu jalur informasi. Klan Wu memperoleh sejumlah besar ketenaran tetapi Wu Yong hanya mencibir dingin tanpa perasaan, BAHAGIA sama sekali. Perayaan seperti itu hanyalah bentuk penghiburan diri untuk masa depan yang kacau di bawah kekuasaan para bangsawan. Jadi bagaimana jika kita memiliki lebih banyak Gu yang abadi, bisakah kita selamat? Melawan yang terhormat, kita semua adalah semut. Selain itu, dalam hal jumlah, pengadilan surgawi, panjang umur surga, dan bumi aliansi cinta agung pasti memiliki jumlah kenaikan abadi terbanyak. Mereka sangat besar dan memiliki terlalu banyak kekuatan super di bawah mereka. Wu Yong sangat jelas dia tahu bahwa ujian sebenarnya bukanlah jumlah kenaikan abadi yang berhasil, melainkan dampak besar yang ditimbulkan oleh kekuatan eksternal baru ini. Para tetua akan menyebabkan setelah bergabung dengan klan Wu, ketika mereka melawan faksi tradisional yang telah lama berdiri sepanjang waktu. Sebagai tetua tertinggi pertama klan Wu, Wu Yong perlu menjaga stabilitas klan. Jika ada terlalu banyak konflik internal, mereka akan melemahkan diri mereka sendiri. Dalam hal itu, dia mungkin tidak perlu menerapkan perubahan ini. Benua Tengah, Xiao Qixing turun dari langit. Ada sedikit debu di jubah putihnya. Alisnya berkerut, tajam seperti pedang, tubuhnya lurus seperti tombak, ekspresinya dingin dan dia memancarkan aura kebanggaan. Bagus, bagus, bagus. Gu Xiao abadi Bai Hong tertawa sambil mengelus jenggotnya, menatap Xiao Qixing dengan tatapan penuh penghargaan, seperti yang diharapkan dari cicitku tercinta. Kau telah melewati kenaikan abadi tanpa bantuan eksternal. Xiao Qixing menjawab, kakek buyut, ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Banyak kultivator tunggal yang bisa mencapainya, jadi mengapa aku tidak bisa? Peringkat 6 hanyalah titik awal. Hahaha, bagus sekali. Tawa Xiao Bai Hong menjadi lebih keras.
Selanjutnya, Xiao Qixing bertanya kepada 9 anak lain dari jalan. Manusia, apa, Yuan Hua, Gu Ting, dan sisanya menjadi Gu abadi peringkat 6 tetapi tidak memurnikan Gu vital mereka menjadi Gu abadi. Hehe, mereka benar-benar sampah. Berbeda dari yang lain, kenaikan abadi dari 10 anak jalan manusia dirahasiakan. Mereka adalah kunci untuk mengembangkan jalan manusia di sentral benua. Mereka adalah pilar masa depan jalan manusia. Sebelum mereka tumbuh ke tingkat tertentu, lebih baik membiarkan mereka tumbuh dengan aman. Beberapa berhasil kenaikan abadi mereka, beberapa meninggal saat mengambil risiko. Beberapa membuat leluhur mereka bangga, nama mereka tersebar di seluruh dunia, sementara beberapa tetap diam dan berkembang dengan sungguh-sungguh, menjaga profil rendah. Beberapa tidak mencoba menjalani kenaikan abadi, seperti Feng Jinhuang. Beberapa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencoba, karena contohnya, Xia Cha dari perbatasan selatan dan Basiba. Ada juga beberapa yang bersiap untuk menjalani kenaikan abadi, seperti Molly dari Gurun Barat, dan Kaisar Berdaulat, bukaan ABADIGUYUEFANG Siang titik. Perbatasan selatan, jauh di dalam palung bumi tertentu. Kong Ritian melakukan pemeriksaan terakhir pada formasi Gu dan memastikan bahwa formasi itu beroperasi. 10 hari terakhir atau lebih, dia sengaja memilih lokasi ini dan mendirikan beberapa formasi Gu di sekitar lebih dari 10 li. Meskipun aku tidak terspesialisasi dalam jalur formasi, saya masih bisa membuat beberapa formasi fana yang sederhana. Dengan formasi ini, Anda akan dapat dengan cepat menyadari keanehan apapun di sekitar. Kau memiliki bimbinganku, peluangmu untuk sukses dalam kenaikan abadi tinggi. Kehendak Kong Sengtian ada di dalam pikiran Kong Ritian, katanya dengan percaya diri. Kong Ritian mengangguk, leluhur, apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Kong Sengtian memikirkannya dan berkata, jangan serakah selama proses alami. Inspirasi, dari jalur lain, itu tidak akan sepadan. Inspirasi alami memiliki batasnya, Anda tidak dapat menerima informasi dalam jumlah tak terbatas. Lebih jauh lagi, ketika meminta jalur Qi, Anda tidak dapat menerima informasi dalam jumlah tak terbatas. Pertanyaan terkait, jangan terlalu luas atau menuntut terlalu banyak. Jangan meminta resep jalur Qi peringkat 8 atau 9 Gu abadi, Anda tidak akan menerima jawaban yang lengkap, 1 titik. Bahkan jika Anda mendapatkan resep yang tidak lengkap, mungkin tidak memiliki 5% dari isinya. Kong Ritian mengingat kata-kata ini dalam benaknya. Dia mengangguk, kalau begitu, aku akan menanyakan pertanyaan terkait jalur Qi yang merupakan masalah yang sedang aku hadapi. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kong Sengtian tertawa, dengan keras titik. KONGRITIAN menghancurkan lubangnya dan memulai kesengsaraan titik. Qi surga dan bumi melonjak di sekelilingnya, membentuk kesengsaraan cincin terbang selama 3 hari titik. Cincin terbang itu kuat dan membumbung tinggi di langit, bertahan selama 3 hari 3 malam. Kong Ritian melawan dengan susah payah, akhirnya menjadi Gu peringkat 6. Abadi dengan tanah yang diberkati bermutu tinggi. Kehendak Kong Sengtian menghela nafas, nasibmu sangat buruk karena telah mengalami kesengsaraan seperti itu. Kesengsaraan ini sangat istimewa, ini akan berlangsung selama 3 hari dan malam, bahkan jika kau menghancurkan cincin itu, ia akan beregenerasi. Untuk melindungimu, aku menghabiskan hampir semua esensi abadiku. Sudah kubilang jangan memancing hal itu. Xiao Yan, Kong Ritian bingung, apa hubungannya ini? Dengan Xiao Yan, Kong Sengtian berkata, keberuntungan bawaan Xiao Yan sebanding dengan Anda sebelum mendapatkan warisan sejati Sengtian. Yang terpenting, dia adalah bawahan Sang Xinqi. Gadis ini memiliki keberuntungan yang luar biasa, melawan Xiao Yan akan menyebabkan, keberuntunganmu akan dihabiskan untuk melawan Xiao Yan dan Sang Xinqi. Sekarang keberuntunganmu sedang rendah, ketika mengalami kesengsaraan, 3 hari kesengsaraan cincin terbang tampaknya menyia-nyiakan semua esensi abadiku yang tersisa. Kong Ritian memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Saat itu, dia menyerang Xiao Yan dan ingin membingkainya. Di jalan iblis, Guru Gu Baotong. Pada akhirnya,
Sebuah kecelakaan terjadi karena dia tidak menyangka api keran itu mengandung api material abadi. Kong Ritian bukanlah seorang Master Gu, dia tidak ingin menyia-nyiakan esensi abadi yang berharga agar Kong Sengtian dapat menggunakan metode abadi miliknya. Dengan demikian, pertempuran sengit terjadi dan api keran tersebar, menyebabkan api esensi abadi di dalam meledak. Api material abadi membakar seluruh gunung dan tidak bisa dihentikan. Xiao Yan dan Bao Tong keduanya terjebak dalam api. Kong Ritian berhasil melarikan diri dengan bantuan Kong Kehendak Sengtian. Memikirkan bahwa reaksi balik dari keputusan itu akan memengaruhi kenaikan abadi Kong Ritian. Kong Sengtian menghela nafas, aku meremehkan sang itu. Xin Chi, kecuali jika tingkat kultivasi dan kekuatan bertarungmu melampaui dia sepenuhnya, jangan memprovokasi dia lagi. Jangan sentuh siapapun yang dekat dengannya. KONGRITIAN mengertakkan giginya. 2, leluhur, apakah kamu melebih-lebihkan ini? Anak bodoh. Keberuntungan bawaan. 1. Ada banyak cara untuk menulis keberuntungan dalam bahasa Mandarin, yang ini ditulis sebagai Qi variabel, itulah sebabnya jalur Qi terlibat. Sangat mendalam dan mistis, kembali pada hari-hari saya ketika jalur Qi mendominasi dunia, banyak orang jenius mampu menangkap sekilas kedalamannya. Jangan meremehkan varians keberuntungan. Lihatlah Giant Sun Immortal Venerable. Aku percaya orang ini pasti telah menggunakan keberuntungan bawaan sebagai referensi ketika dia menciptakan jalan keberuntungan. Kamu sudah menjadi Gu abadi, kamu harus belajar lebih banyak. Jalan kultivasi Gu tidak independen satu sama lain, mereka saling memengaruhi dan memengaruhi satu sama lain dengan cara yang terhubung. Hubungan antara jalur Qi dan jalur keberuntungan adalah keberuntungan bawaan ini. Akhirnya, keinginan Kong Sengtian meyakinkan Kong Ritian setelah pertimbangan yang panjang, bicara. Kultivasi Gu abadi jauh lebih mendalam dan mendalam daripada kultivasi guru Gu. Saya beruntung memiliki bantuan Anda, leluhur, jika tidak, saya harus menjalani kenaikan abadi tanpa mengetahui apapun. Kong Ritian menghela nafas. Selanjutnya, dia berkonsultasi, apa yang harus saya lakukan sekarang, apa hal yang paling penting. Kong Seng Kehendak Tian tidak ragu-ragu, teman kecil, meskipun kamu menjadi abadi, tidak ada cukup Qi surga dan bumi untuk membantu kamu memurnikan Gu vitalmu menjadi AN Gu abadi. Cacing Gu jalur Qi ini sangat penting untuk seluruh warisan sejati Sengtian. Kong Ritian langsung mengerti, jadi sekarang, aku butuh untuk memurnikan Gu abadi itu. Kehendak Kong Sengtian mendengus dingin, hehe, orang bodoh itu tidak takut. Apakah menurutmu kamu bisa memurnikan Gu abadi? Jika kamu bangkrut, kamu tetap tidak akan memiliki peluang untuk sukses. Tahukah kamu bahwa sebagian besar Gu Immortal peringkat 6 bahkan tidak memiliki satu pun Gu Immortal peringkat 6? Gu abadi. Sebagian besar Gu abadi peringkat 7 menghabiskan hidup mereka mencoba mendapatkan Gu abadi peringkat 7. Ini berlaku, bahkan untuk yang terhormat. Pergi dan pikirkan tentang betapa sulitnya bagi seorang Gu abadi untuk memurnikan Gu abadi yang cocok untuk mereka. Kong Ritian terdiam, dia merasa terkejut, ini terlalu berlebihan. Sulit, bukan. Kehendak Kong Sengtian menghela napas, kultivasi Gu abadi itu sulit, jauh lebih berisiko daripada menjadi Master Gu. Nak, kau harus belajar cara bertahan hidup sekarang. Setiap musibah dan kesengsaraan adalah ujian. Anda memiliki titik awal yang lebih tinggi daripada banyak orang lain, tetapi Anda tidak dapat bertindak gegabah. Terutama dalam mencoba menyempurnakan Dewa Abadi. Gu, itu bisa membuatmu bangkrut tanpa keuntungan apapun sebagai balasannya. Kong Ritian merasa gelisah, apa yang harus kulakukan sekarang? Leluhur, kau mengatakan kepadaku bahwa aku harus jadikan Gu vitalku menjadi Gu abadi, tetapi kau juga mengatakan padaku bahwa aku tidak dapat memurnikan Gu abadi. Jadi apa yang harus kulakukan? Berhenti bertele-tele. Kehendak Kong. Ya. Kong Ritian segera meminta maaf, leluhur, mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Melihat bahwa keturunannya telah menyerah, wasiat Kong Sengtian berhenti membuang-buang waktu. Dia berkata, kamu cukup beruntung memiliki jalan pemurnian yang terhormat seperti Fang Yuan di era Anda. Pergilah bertransaksi dengannya jika Anda ingin memurnikan Gu abadi. Tunggu. Anda ingin saya bertransaksi dengannya dalam harta karun, surga kuning. Apakah kamu tidak takut? Sebelum Kong Ritian dapat melanjutkan, Kong Sengtian menegurnya, apakah kamu pikir seorang yang sangat terhormat akan peduli dengan pangkat?
6 Gu abadi. Aku tahu apa yang kamu takutkan, tidakkah kamu takut bahwa Fang Yuan masih terhubung dengan Sang Xinqi? Tapi kamu tidak melakukannya, apapun padanya. Kong Ritian mendengar ini dan memikirkannya, merasa sedikit terluka secara internal. Keinginan Kong Sengtian tidak salah. Titik. Pertemuan Kong Ritian dan Sang Xinqi, dia selalu menderita kekalahan. Terakhir kali, dia dikejar oleh Sang Xinqi dan Wu Ji. Karena warisan sejati Sengtian. Setelah itu, dia juga menderita kerugian selama kesengsaraannya setelah memprovokasi Xiao Yan. Sang Xinqi sekarang menjalani kehidupan yang hebat, sementara Kong Ritian semakin menderita sekarang. Ayo pergi ke surga kuning harta karun, kita akan berbicara dengan wasiat Fang Yuan. Akhirnya, kembali ke gurun barat, badai pasir berhenti. Molly memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, dia membungkuk dalam-dalam pada manusia bulu Gu abadi di depannya. Teman-teman dari klan Yi, terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjadi Gu abadi sendiri. Molly mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dengan hormat, sejak kontes di tanah tumpukan pasir yang diberkati, dia diselamatkan oleh kekuatan super misterius, klan Yi, di gurun barat. Molly datang ke markas besar klan Yi dan setelah berinteraksi dengan mereka, dia menemukan bahwa mereka semua sebenarnya adalah manusia bulu. Kali ini, dengan bantuan para dewa Gu klan Yi, Molly menjadi abadi. Gu abadi dari klan Yi, Zhou Yikou berkata, teman Molly, kamu terlalu sopan. Kamu adalah orang yang memperoleh surga pencuri sejati, warisan ITUBERARTIKAMUADALAHAHLIWARIS dia titik. SAATLELUHURKLANYIKITADIBANTUTUANSETANSURGAYANGMULIADAN selamat titik. DENGANBANTUANDARI, dengan metodenya, klan Yi mampu bersembunyi selama bertahun-tahun. Tuan pencuri setan surga yang terhormat adalah dermawan kami, seluruh klan Yi percaya bahwa Tuan Iblis yang terhormat tidak mati dengan mudah tanpa mengeluarkan suara. Dengan membantu Anda sekarang, kami juga ingin membayar hutang yang kami miliki kepada Tuan pencuri surga. Jika suatu hari nanti, Tuan Iblis pencuri surga yang terhormat bangkit kembali, seluruh klan Yi kita akan mengikutinya di sisinya. Jadi, kita kawan. Molly sangat tersentuh oleh kata-kata manusia bulu Gu abadi Zhou Yikou, dia memiliki perasaan hangat di hatinya. Benua Tengah, Wei Wusang menatap gumpalan Qi di lubang abadinya dengan tatapan panas. Baru saja sebelumnya, dia berhasil dalam kesengsaraan, menjadi jalan manusia. Gu abadi, dia memperoleh tanah suci tingkat tinggi, Qi surga dan bumi yang tersisa cukup baginya untuk memurnikan Gu abadi yang vital. Titik. Gu adalah Gu pencuri, ia sudah diselimuti Qi surga dan bumi sekarang. Aku mendengar bahwa Gu Ting, Sun Yuanhua, dan yang lainnya menjadi abadi tetapi tidak menyempurnakan jalan manusia Gu abadi. Aku berbeda dari mereka. Baru-baru ini, saat tertidur lelap di malam hari, saya ingin buang air kecil dan terbangun. Pada saat itu, saya mendapatkan ledakan inspirasi dan memahami pencuri Gu. Resep Gu abadi. Dengan resep Gu abadi ini dan begitu banyak Qi surga dan bumi yang tersisa, aku pasti bisa memurnikan Gu abadi pencuri. Hahaha, Gu abadi ini. Resep ini sepadan dengan bangun untuk buang air kecil di malam hari. Meskipun Wei Wusang memasuki formasi derivasi, ingatannya diubah dan menyebabkannya berpikir bahwa itu adalah inspirasi yang memungkinkannya untuk membuat resep pencuri immortal Gu. Tapi, setelah 15 menit, Wei Wusang menggerutu saat dia jatuh ke tanah. Qi langit dan bumi benar-benar habis sementara Gu vitalnya rusak parah. Aku gagal dalam penyempurnaan Gu. Tidak mungkin, Wei Wusang tidak bisa mempercayainya. Apa yang telah terjadi? Untuk memurnikan Gu yang vital, aku menggunakan Qi surga dan bumi. Ini meminjam kekuatan surga dan bumi untuk memurnikan Gu, itu telah tidak ada hubungannya dengan pencapaian jalur penyempurnaanku. Jadi bagaimana aku bisa gagal? Wei Wusang hanya bisa memikirkan satu penjelasan, aku gagal karena immortal Gu. Unik, memikirkan hal ini, Wei Wusang menggelengkan kepalanya. Dalam pandangannya, ini bahkan lebih mustahil. Itu berarti bahwa orang lain telah menyempurnakannya. Pencuri Gu abadi, saya pencipta pencuri Gu abadi, bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan resepnya sebelum saya? Kecuali, pencuri Gu abadi sudah ada secara alami di dalam dunia.
Tapi itu juga aneh, jalan manusia seharusnya belum mengembangkan ini secara mendalam. Wei Wusang jatuh ke dalam kebingungan yang mendalam saat dia merenungkannya pengadilan surgawi. Gu abadi lainnya berjalan keluar dari formasi turunan. Wanita abadi ini mengenakan baju besi emas, ada jubah emas yang mengalir di punggungnya, memanjang dari bahunya ke tanah. Dia lebih tinggi dari orang normal dan bahunya lebar, ketika dia berjalan, kakinya yang panjang adalah yang paling menarik perhatian. Mereka membuatnya tampak cantik dan elegan. Pangkal hidungnya tinggi, bibirnya tipis dan matanya juga tipis. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, dia seperti bangsawan yang memerintah di atas orang biasa. Ketika dia melihat orang-orang, karena tinggi badannya, dia seringkali harus melihat ke bawah. Dia memiliki sikap berwibawa aura yang terbentuk secara alami di dalam dirinya, membuat orang-orang menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya secara langsung, seolah-olah mereka hanya bisa melihat di kakinya agar tidak menyinggung perasaannya. Dia adalah Qin Dingling. Setelah berjalan keluar dari formasi derivasi, Qin Dingling dengan cepat memulihkan dirinya, indra titik. Dia berbalik dan melihat formasi derivasi di belakangnya, matanya bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat bersemangat. Masuknya dia ke formasi itu memberinya keuntungan besar. Hal paling menarik yang dia peroleh dari formasi turunan ini adalah harapan bagi pengadilan surgawi. Untuk mengalahkan matahari raksasa abadi. Yang mulia iblis pemurni surga, dan yang mulia iblis jiwa spektral. Mengapa demikian? Hanya karena kemampuan formasi turunan untuk mengembangkan jalur seorang kultivator Gu adalah terlalu kuat. Seperti bagaimana Qin Dingling memperoleh keuntungan besar ketika dia memasuki formasi kali ini. Ini bukan hanya pertumbuhan pribadinya, itu membantunya dorong seluruh jalur keberuntungan ke depan dalam pengembangan. Berkat dia yang masuk ke dalam formasi, jalur keberuntungan dunia mengambil langkah maju yang besar, memperoleh pengembangan titik. Apa maksudnya ini? Ini berarti bahwa selama lebih banyak dewa Gu jalur keberuntungan seperti Qin Dingling memasuki formasi derivasi, jalur keberuntungan akan berkembang lebih jauh. Ketika jumlah waktu terakumulasi, pertumbuhan kuantitatif akan memicu transformasi kualitatif. GIANTSUNIMMORTALFENERABLEAKANDITENDANGKLUARLFELGRANDMASTER TERTINGGI BERARTIPEMHAMANKULTIVATORGUTERTENTU jalannya setara dengan dunia. Setelah Qin Dingling memasuki formasi, dia menjadi inti yang menggunakan sejumlah besar warisan di pengadilan surgawi untuk menyimpulkan banyak hasil penelitian baru dari jalur keberuntungan. Hasil-hasil baru ini hanyalah beberapa akumulasi yang dapat diuraikan oleh Giant Sun Immortal Venerated hanya dengan sekali pandang. Karena hasil penelitian jalur keberuntungan ini masih dalam lingkup kedalaman jalur keberuntungan saat ini, belum melampaui batas yang ada. Itu adalah penelitian kuantitatif pertumbuhan, tetapi bukan perubahan kualitatif. Tetapi begitu kuantitas terakumulasi, akan ada transformasi kualitatif. Begitu ada perubahan kualitatif, seluruh keberuntungan dunia tingkat pencapaian jalur akan naik satu tingkat, sementara tingkat pencapaian Giant Sun Immortal Venerated akan tertinggal. Pada titik itu, dia tidak akan lagi menjadi Grandmaster tertinggi jalur keberuntungan. Kalau begitu, dia tidak akan menjadi penguasa Dao lagi dan tidak akan mampu memurnikan tanda-tanda Dao jalur keberuntungan alami. Akan menjadi pukulan yang membawa bencana bagi Giant Sun Immortal Venerable. Sangat disayangkan bahwa Giant Sun Immortal Venerable telah melindungi jalan keberuntungan agar tidak menyebar secara luas di dunia. Kalau tidak, jika ada lebih banyak dewa Gu yang beruntung sepertiku untuk memasuki formasi derivasi, kita akan dapat menendang matahari raksasa. Yang mulia abadi dari tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi. Qin Dingling mengungkapkan rasa kasihannya terhadap ini. Setelah meninggalkan formasi derivasi, dia tidak akan mampu masuk untuk waktu yang lama. Masuk dengan paksa tidak akan menghasilkan keuntungan apapun, tetapi malah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sudah terlambat untuk memulai jalur pengembangan keberuntungan. Gu abadi. Hanya seorang kultivator Gu peringkat 8 puncak seperti Qin Dingling yang dapat meningkatkan kemajuan seluruh jalur keberuntungan. Tentu saja, itu bukan MUSTAHILBAGIGUMMORTALSATAUGUMASTERSGUYANGBERUNTUNG lainnya. Namun mereka belum mencapai puncak jalan keberuntungan,
terlalu sulit untuk melampaui pencapaian surga dan bumi saat ini. Untuk pengadilan surgawi, ini terlalu mahal untuk dicoba dan keuntungan yang bisa mereka peroleh darinya terlalu kecil. Selanjutnya, giliranku. Jiwa gadis peri tersenyum padanya. Qin Dingling saat dia berjalan melewati yang terakhir. Jiwa gadis peri masuk ke dalam formasi derivasi dan menghilang. Dia adalah jalan jiwa pengadilan surgawi yang agung. Ahli dari era jiwa spektral, dia setara dengan raja sejati hantu petir. Masuknya ke dalam formasi ini akan menghasilkan keuntungan besar, itu akan meningkatkan. Sangat disayangkan, bahwa pengadilan surgawi saat ini kekurangan ahli jalur penyempurnaan yang hebat. Ada banyak gu immortal jalur penyempurnaan di 10 sekte kuno besar, tetapi sedikit yang peringkat 8. Selain itu, tidak ada yang merupakan ahli hebat yang telah mencapai ketinggian tertentu dari jalur penyempurnaan. Qin Dingling merenungkan. Pembentukan turunan pengadilan surgawi menunjukkan kekuatan yang mengerikan dari konstelasi bintang abadi yang mulia. Namun, untuk menendang yang terhormat keluar dari tingkat pencapaian Grandmaster tertinggi, tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Jalur keberuntungan milik Giant Sun Immortal Venerable, jalur jiwa Spectral Soul Demon Venerable, dan jalur pemurnian milik Heaven Refining Demon Venerable. Ada perlu memiliki banyak pembudidaya gu di 3 jalur ini. Pengadilan surgawi memiliki formasi turunan tetapi gu turunan peringkat 9 tidak disempurnakan oleh konstelasi bintang. Yang mulia abadi, dengan demikian, ia masih liar dan mengambil esensi alaminya sendiri. Akibatnya, pembentukan derivasi membutuhkan sedikit esensi abadi untuk beroperasi. Namun, pengadilan surgawi kekurangan anggota penting. Tanpa cukup banyak pakar hebat di jalur ini, pembentukan derivasi tidak dapat menendang para bangsawan keluar dari takhta mereka. Mungkin, inilah alasan mengapa pengadilan surgawi perlu fokus pada pengembangan jalan manusia. Qin Dingling mendapat kilasan inspirasi. Dia hanya bisa melihat sebagian kecil dari rencana Star Constellation Immortal Venerated, dia tidak dapat menguraikan gambaran besarnya. Laut Timur, lautnya tenang tanpa ombak. Gu Yue Fang Xiang berada di momen krusial kenaikannya yang abadi. Surga, bumi, dan ki manusia sudah mengelilinginya sepenuhnya. GUYUEFANGXIANG menggertakkan giginya sekuat tenaga untuk menyeimbangkan 3 ki, memadatkannya sebanyak yang dia bisa. Aku harus berhasil. Aku harus menjadi gu abadi untuk menyelamatkan ibuku. Juga, aku harus menjadi gu abadi dan mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan ibuku. Temukan ayahku. Gu Yue Fang Xiang menyemangati dirinya sendiri, tetapi segera, sebagian besar perhatiannya teralih ke hal lain. Pada saat ini, dia merasakan surga Will. Inilah saat yang tepat untuk inspirasi alami. Kamu harus berhasil. Putri Duyung Abadi Lian Kexin melayang di udara secara terbuka saat dia muncul tepat di sampingnya Gu Yue Fang Xiang. Matanya tidak bergerak sama sekali, dia menatapnya lekat-lekat. Sayangnya, proses menyeimbangkan 3 ki tidak dapat dilakukan, terputus kalau tidak LIANKEXIN lebih suka melakukannya untuknya. Kali ini DIATLAHMENGAMBILMISIUNTUKSECARATIDAKSENGAJBERTEMUGUYUE Fang Xiang dan membujuknya untuk pergi ke tempat yang cocok untuk kenaikan abadi. Kebenarannya adalah, Fang Yuan diam-diam membuka pintu bukaan abadi yang berdaulat. Bawalah Gu Yue Fang Xiang ke 5 wilayah. Sementara Gu Yue Fang Xiang sedang mengalami kesengsaraan, Fang Yuan bersembunyi di dekatnya tetapi tidak berdiam diri. Diam-diam menggunakan jurus pembunuh jalur surga peringkat 9 yang kuat. Itu bukan rahasia surgawi yang tersembunyi, ini adalah mencuri rahasia surgawi. Setelah mengaktifkan ini gerakan SESEORANGBISAMENCURIPENGATEIKAGUMASTERMENGALAMINSPIRASIALAMI MENCURINTIPERTAMAGERAKANPEMBUNUHRAHASIASURGA adalah gu abadi rahasia surgawi peringkat 9. Inti kedua adalah pencuri agung gu abadi peringkat 8. Saat itu, ketika surga bumi abadi yang mulia pertama kali diciptakan rahasia surgawi peringkat 8 gu, tujuan awalnya adalah menggunakannya untuk merasakan surga dan bumi, mencoba memasuki inspirasi alami secara artifisial. Biasanya, seorang kultivator gu hanya akan memiliki satu kesempatan pada inspirasi alami dalam hidup mereka.
Ketika seorang Master Gu menjalani kenaikan abadi, mereka akan menggunakan kesempatan itu. Ketika bukaan itu berubah menjadi dunia bukaan abadi untuk mendapatkan pengakuan kehendak surga dan berkomunikasi dengannya. Pada saat ini, Gu Master akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas kehendak surga, dan pertanyaan-pertanyaan mereka akan dijawab sampai batas tertentu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi yang paling berharga adalah kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Luas jawabannya terbatas. Paradise Earth Immortal Venerated berhasil. Tidak ada kejadian di dunia yang tidak diketahui surga dan bumi. Hanya menggunakan Gu rahasia surgawi peringkat 8 akan memungkinkan pembudidaya Gu untuk meminta kehendak surga dan mendapatkan jawaban. Itu mampu mengungkap rahasia surga dan bumi, bahkan tanpa bukti apapun, Gu abadi dapat mencapai kebenaran. Dengan menggunakan Gu rahasia surgawi dengan cacing Gu lainnya, sebelum mengalami kesengsaraan, mereka akan mampu mengetahui isi dari malapetaka dan kesengsaraan untuk membuat tindakan balasan yang tepat. Dan dalam hal penyembunyian, rahasia surgawi yang tersembunyi adalah contoh terbaik. Jika Fang Yuan menggunakan Gu rahasia surgawi peringkat 9 sendirian, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban apapun dari kehendak surga. Karena kehendak surga tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaannya. Kehendak surga tidak menyukainya. Fang Yuan adalah salah satu pelaku utama yang menghancurkan takdir Gu. Kehendak surga telah mencoba membunuhnya sepanjang hidupnya. Waktu, titik. Dengan hubungan seperti itu, bagaimana kehendak surga bisa memberinya jawaban? Fang Yuan memahami keuntungan dari inspirasi alami. Sebelumnya dalam pertempuran di Gua Setan Gila, mengapa dia menghasilkan begitu banyak gerakan pembunuh yang kuat? Selain deduksi diri, dia juga diam-diam menggunakan inspirasi alami dari banyak Gu Master dalam bukaan abadinya saat mereka naik, menghemat waktu dan energinya yang berharga. Tanpa gerakan pembunuh yang luar biasa ini, Fang Yuan pasti sudah terbunuh oleh dua orang yang sangat terhormat. Jadi, inspirasi alamiah adalah alasan besar mengapa Fang Yuan muncul sebagai pemenang di Gua Setan Gila. Yang Mulia Bumi Abadi Surga menginginkan lebih banyak peluang inspirasi alami, begitu pula Fang Yuan. Setiap pembudidaya Gu tahu nilai berharga dari inspirasi alami. Untuk melakukan ini, PARADISEARTHIMMORTALVENERABLEMENCIPTAKAN Gu rahasia surgawi peringkat 8, bagaimana dengan Fang Yuan? Dia melakukan pencurian jurus pembunuh rahasia surgawi. Jurus pembunuh ini diciptakan dahulu kala, tetapi saat itu hanya peringkat 8 dan kekuatannya terbatas. Sejujurnya, itu tidak berharga. Terlalu banyak esensi abadi yang dikeluarkan untuk hal yang terlalu sedikit, keuntungan titik. Dia mungkin juga memerintahkan Master Gu untuk mengajukan pertanyaan spesifik selama inspirasi alami mereka titik. Tapi ini di masa lalu titik. Saat ini, situasinya telah berubah, BERUBAH sangat titik. Alasannya adalah Gu surgawi rahasia peringkat 9. Dari mana Gu surgawi rahasia peringkat 9 berasal? Es mengambang yang jujur titik. Ini adalah iblis tanpa batas pengaturan yang mulia, dia telah menggunakan kekacauan dunia luar untuk memicu formasi iblis gila, itu adalah pencapaian besar dari usaha yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Memulai dari lapisan ke-8, Gua Iblis Gila diisolasi dari 5 wilayah. Formasi iblis gila tidak terkecuali. Namun, Fang Yuan menyempurnakan rahasia surgawi peringkat 9. Gu dicela abadi berdaulatnya sendiri, itu juga terisolasi. Dari 5 wilayah, ini berarti bahwa dunia kultivasi Gu saat ini tidak memiliki resep dari Gu rahasia surgawi peringkat 9. Dengan memiliki Gu rahasia surgawi peringkat 9, pada titik ini, Fang Yuan sudah berada di atas seluruh dunia. Peringkat 8 mencuri rahasia surgawi memiliki kekuatan terbatas tetapi mencuri rahasia surgawi peringkat 9 berada di atas dunia, bahkan melampaui keinginan surga. Setiap kali ada Gu Tuan yang sedang menjalani inspirasi alami, Fang Yuan akan mengaktifkan jurus pembunuh rahasia surgawi tingkat 9. Keuntungannya sungguh tak terbayangkan besarnya. Fang Yuan punya kesempatan untuk mengamati segala sesuatu yang terjadi di dunia. Dalam situasi normal, inspirasi alami dari Master Gu terbatas, ini adalah batasan yang ditetapkan oleh kehendak surga. Tapi pencurian rahasia surgawi oleh Fang Yuan dapat secara langsung CURI jawabannya TIDAKPENTINGAPAYANGDINGINKANSURGAUNTUK dilakukan.